الصالحين جميع علماء العاملين وفقهاء المحدثين والقراء المفسرين وسادة الصوفية المحققين والأولياء الجماعين خصوصا إلى أرواح سيدنا حسن البصري وجنيد بغداد الشيخ القدير الجيلاني شيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني شيخ محمد رشاد بن عبد الله كلام فايل البنجري شيخ كشف أنوار بن هاجي إسماعيل البنجري شيخنا عربي الله شيخ محمد زين بن عبد الغني ومصنف هذه الكتاب أن الله تغشاهم برحمة مغفرة يعلي درجات في الجنة ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلوم خصوصاتهم وكرامتهم في الدين الدنيا والآخرة وبنية أن الله يرزقنا وأهل بيت جماعين توبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة حسن خاتمة عند الموت في خير وفي عافية وعلى هذه النيات وعلى وصف صالح وإلى حضرة النبي وأهل بيته الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم أعني على ذكرك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
Puji dan syukur kita ucapkan kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di subuh kali ini kita sama-sama diberinya kesehatan dan keafiatan, sekaligus diberinya taufik dan hidayah, sehingga kita kembali dapat menunaikan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Tadi kita sudah melaksanakan kewajiban subuh berjamaah, sekarang kita menunaikan kewajiban menuntut ilmu agama. Dua hal inilah yang akan menjadikan pondasi kita sehingga iman dan takwa kita akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah ta'ala dengan kemurahan kasih sayangnya selalu menguatkan iman dan takwa kita, meridhai kita dunia sampai akhirat, menerima seluruh ibadah kita zahir dan batin, mengampuni semua dosa kita yang besar maupun yang kecil, memanjangkan umur kita sehat afiat dalam taat ibadat, meluaskan membanyakkan rizki kita yang halal dan barakah, dan akhirnya husnul khatimah, masuk surga tanpa hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan keharibaan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat, kerabat dan umatnya dahulu, sekarang hingga akhir zaman. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid daraini amin. Hukiya bi anna rajulan min bani Israila abadallaha ta'ala 70 sanatan. Diceritakan bahwa sesungguhnya ada seorang laki-laki dari Bani Israel. Nah, ini zaman sebelum Nabi Muhammad. Dia beribadah kepada Allah Ta'ala 70 sanatan, selama 70 tahun sudah. Ya kan? Fa'aradallahu Ta'ala, maka Allah Ta'ala menghendaki ayyajluwahu 'alal malaikah, untuk memperlihatkan, ya kan, tentang seseorang laki-laki tadi kepada para malaikat. Ini orang ini nah nyembah aku 70 tahun, coba lihat nah, bahasa kitanya nangka itu, untuk menjelaskan kayak apa sebenarnya orang itu nah, luar biasa lawas bana sudah beribadah. Fa arsalallahu ilaihi malakan, maka Allah Ta'ala utus kepada laki-laki tadi seorang malaikat. Yukhbiruhu, yang malaikat tadi memberi kabar kepada si laki-laki, annahu ma'atilkal ibadah, bahwa dengan mengerjakan ibadah itu la yaliku bihi duhulul jannati, kada pantas dengan amal atau ibadahnya, dengan ibadahnya tadi masuk ke surga. Wah, ini tantangan nujur nih. Nah, ada orang dari Bani Israel beribadah terus, sembahyang, mengaji, puasa, maka lawas 70 tahun. Lalu Allah Ta'ala inilah hendak memperlihatkan posisi orang yang luar biasa ini lawas ibadah kepada malaikat, padahkan lawaninya, ya kan? Malaikat padahkan lawaninya, inya kada pantas masuk surga walaupun sudah beribadah 70 tahun. Kisahnya nang kayak itu dulu nih, ya kan? Falamma balaghahu, manakala sampai malaikat tadi kepada si rajul nang pak ibadat tadi, ya kan? Dan dikisahkannya nang sesuai dengan perintah Allah tadi, ceritakan bahwa kada pantas masuk surga walaupun sudah beribadah. Qala al-abid, apa pertanyaan si hamba tadi, sudah tahu
Kisahnya nangka itu, nahnu khuliqna lil ibadah. Kami ujar si rajul memang diciptakan untuk beribadat. Payam bagilana anak budahu, maka pantas saja kami ini ya kan menyembah kepada Allah. Jadi bahasa si rajul tadi terserah aja. Hendak sin masuk ke surga kah? Ayo juga. Hendak masuk ke neraka ya? Bisa juga. Yang penting aku sudah menunaikan perintah. Wah ini nang luar biasa nih Bian. Nang ikhlas sebujurannya tuh nang kayak ini nih. Karena mandang balasan. Ya kan? Kadang menang balasan lagi. Dan ini nang rancaklah ujian-ujian orang-orang yang imannya kuat kepada Allah Ta'ala itu, ya kan, justru setelah dia beriman, beramal soleh, wara, zuhud dan sebagainya, justru ujian cobaan makin banyak. Nah ini kisahnya ini sama juga. Makanya di Al-Quran itu ada dinyatakan ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Ya kan? Mengira manusia itu ditinggalkan atau kada diapa-apai ayyakulu amanna setelah mengatakan aku beriman kepada Allah, la yuftanun, kada diuji. Oh jangan kayak itu. Ya kan? Justru setelah ayyakulu amanna, nah setelah itu yuftanun. Justru setelah mengaku Allah Tuhanku, lalu taat kepadanya, lalu berjuang untuknya, lalu ikhlas kepadanya, setelah itu justru ujian cobaan beruntun, ya kan, akan ditimpanya. Kada lain untuk menguji keikhlasan, kebenaran, ya kan, daripada keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu aja padahal. Logam tuh nah inya mengaku emas, ya kalau karena mengaku emas lalu diuji orang. Ya kan, dibakar orang dulu, dicatoki orang dulu, dikikis orang dulu. Oh bujur emas kan, tiwas mengaku emas. Coba mengaku besi biasa aja, ya lah dibakar orang lah, ada perlu karena sudah ini biasa aja. Nah kayak itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tuh sebelum diangkat menjadi rasul adalah anak membunuh, ada ya Allah, semuaan jadi kawan selama umur sampai 40 tahun biasa-biasa aja lawan masyarakat Mekah itu, berniaga sidin, berjiran tetangga sidin, berkeluarga yang rekat kan. Sekali umur 40 tahun, ya Allah, diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, mengemban wahyu dari Allah taala. Nah, di situ mulai orang bejauh. Padahal tuh sudah dekat dengan Allah taala, sudah dekat. Nah, justru dari situ, ya kan, ujian makin meningkat untuk menguji keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah inilah dalam kehidupan kita nih. Jadi kalau pangkena gelisah ya kan, kenapakah lah jar aku semalam kada penyembah yang rezekinya mana aja. Aku kada hadir majelis taklim, urusan nih lancar semuaan. Sekali aku hijrah nih lah, aku rajin ke majelis taklim, aku rajin sholat, aku rajin puasa. Sekalinya ya kan dunia itu bilang hilangan lawan aku. Nah ini wahum yuftanun ini padahal ujian nih, ujian, ya kan, nang sekaligus dunia itu justru hilangan di hadapan kita supaya kita nilah disuruh oleh Allah Ta'ala jangan nanti timbul hubud dunia dalam hati, mengikis kecintaan di dunia dalam hati ini. Nah karena hubud dunia ra'su kulli khoti'at, ya kan,
kepalanya atau modal yang besar untuk terjadinya kejahatan, kemurkaan, ya kan, kehancuran kita di dalam dunia ini gara-gara hubud dunia. Orang tuh bakalahi itu pasti gara-gara harta. Ya Allah, bedang sanak sedarah sedaging lah, kada berawaan lagi, kada silaturahim lagi, tuh gara-gara harta juga. Kadang-kadang warisan, apa aku kalau dapat adil aja, no, ya Allah lah. Ada pernah kita mendengar bakalahi aja berebut amalan. Bakalahi inya aja amalannya lebih sedikit diberi di ketimbangan ng kakak lah kan, lebih banyak diberi amalan, adalah bakalahi kadada. Jadi memang gara-gara dunia inilah nama hancur kita semuaan. Tapi bukannya kita disuruh meninggalkan dunia, kada, tetap kita gawi, kita syariati, tapi jangan sampai melenakan kita, ya kan, tentang akhirat. Andak di luar aja guru, ya kan, jangan sampai ke dalam hati. Nah, nangka itu. Nah, ini rancak dalam kehidupan kita lah. Kita ini semua diuji, bian. Apapun profesi kita diuji semuaan. Guru sekalipun diuji, ya kan, diuji semuaan. Ada diuji dengan harta, ada diuji dengan kesehatan, ada diuji dengan keluarga, ada diuji dengan anak, ada yang diuji dengan macam-macam, ya, masing-masing. Makanya ad-dunya darul balwa. Dunia ini tempatnya ujian, bala tuh ujian. Jadi siapa nah hendak kada usah diuji, kada usah hidup di dunia, ditamban aja. Sama ya dunia juga. Memang dengan ujian itulah kalau orang sekolah untuk menaikkan kelas. Ya Allah, kekanakan tuh sekolah ada tingkatan-tingkatannya, pasti melalui ujian. Bahkan ujiannya banyak. Yang pertama setengah semester, karena semester 1, karena tengah-tengah semester 2, karena pulang ujian kenaikan. 4 ujiannya tuh. Beluman lagi ya latihan PR, beluman lagi ulangan harian. Kan ujian juga. Ya kan, lulus gak ada kah? Berhasil gak ada kah? Nah, itu ternyata pun terjadi dalam kehidupan kita, ya kan? Dan kita bisanya menghadapi ujian, kita kuatnya menyelesaikan ujian, ada lain dengan bantuan dan rahmat kasih sayang Allah. Artinya kalau kita berpegang lawan Allah, insya Allah kawaja, ya kan, menghadapi ujian itu dan menyelesaikannya dengan baik sesuai dengan syariat. Asal lawan Allah Ta'ala, sidin nang ma'ada akan ujian, sidin juga yang menyelesaikan ujian itu. Dan kita ini la haula wala quwata, kada badai upaya juga kita lah. Nah ini, jadi riwayat di sini bahwa si rajul tadi memang ikhlas semata-mata karena Allah, walaupun inya kada diyakinkan masuk surga, tetap inya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap. Ya kan? Nah, selanjutnya lagi, palamma raja'al malaku, manakala kembali malaikat tadi kepada Allah, qala berkata, ilahi wahai Tuhanku, anta a'lamu bima qala, engkau lebih mengetahui apa yang sudah inya katakan. Artinya pian tahu aja toh, luar biasa sekalinya hamba pian tadi, ya kan, tetap inya beribadah kada baampih walaupun kada dijanjikan masuk surga. Faqalallahu ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, idzan huwa lam yu'rid an ibadatina, karena dia tidak berpaling dari ibadah kepada kami walaupun kada dia janjikan masuk surga, panahnu ma'al karami, maka dengan kemuliaanku, ujar Allah, la nu'ridu anhu, aku kada akan berpaling dengannya. Oh, maksudnya diridhoi oleh Allah, akan dimasukkan ke dalam surga. Bah, ya kan?
anak buah nih, kita bisi anak buah misalnya nih lah, inya begawi lawan kita, si anak buah nih dasar ikhlas orangnya, kada mengharapkan pemberian kita, ya Allah diupah kah kada kah, tetap inya misalnya membarasihi apa yang ada di rumah kita, diberi duit atau kada kah, tetap inya membantu kita. Pasti kita nih terpikir, bah luar biasa orang nih, kayaknya kamu satu saat kayaknya kamu ke umrah beralasan paling 100-200 ribu dengan gawian tadi, sekalinya dengan tidak mengharapkan balasan lebih lagi daripada yang diharapkan, sekalinya diumrahkan sidin umah. Nah itu yang terjadi itu hanya pikiran makhluk nangka itu, apalagi ini Allah. Artinya Allah Ta'ala kadang biarakan orang-orang yang ikhlas semacam itu pasti diraih, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pancingannya nangka itu. Dahulu ada seorang waliullah, ya kan, sidin ini mempunyai muridnya tuh kasyaf. Jadi kasyaf itu artinya melihat diantaranya sesuatu yang terjadi akan datang. Muridnya ini kasyaf, sekalinya pas melihat muha gurunya, ya kalau si murid tadi dibuka kasyaf oleh Allah Ta'ala bahwa gurunya ini akan dimasukkan ke neraka. Masuk ke neraka. Mah ujar muridnya nih, kayak apa nih, aku bisi guru maka si ini terkenal soleh alim, tapi kenapa nih sekalinya dengan kasyafku ini si ini akan masuk neraka. Bujur kakada kah kasyafku nih si lang si murid tadi pada awalnya kada mengakui dengan kekasyafannya, ya kan, sekalinya terulang nangka itu terus beberapa kali, bah dasar bujur kira-kira guru koni orangnya kena di akhirat masuk neraka. Kisah kan guru minta maaf ulun nah, ya kan, ulun dengan karunia Allah Ta'ala dibukakan hijab oleh Allah Ta'ala, dibuka kasyaf oleh Allah Ta'ala, maka kada sekali dua pian ini, ya kan, takdirnya kena masuk neraka, ya kan, masuk neraka. Sekalinya gurunya tertawa, hehehe, kam tahu lah jin, aku 40 tahun sudah jago, aku sudah tahu yang ikam kisah nih, 40 tahun sudah aku jadi diberi kasyaf juga oleh Allah Ta'ala, tahu sudah aku nasibku ini akan masuk neraka. Mbak kenapa jadi pian masih aja nih beribadat, masih aja pian mengajar, masih aja pian lillahi ta'ala. Ini sama kisah nang kayak ini nih, aku jadi diciptakan untuk ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku memang diciptakan untuk ibadat, dah ini ya sudah, aku terserah Allah Ta'ala aja nak masukkan kemana kah, yang penting aku sudah tugas selesai. Wah luar biasa guru lah. Iya, inilah yang namanya ikhlas sebujurannya, kadang mengharapkan balasan, kadang balasan manlah aku sudah tahu ya sidin, cuma aku tetap aja sekalinya beberapa waktu yang lama, ya kan, diberi kasyaf pulang muridnya tadi, melihat muha gurunya sudah diubah oleh Allah Ta'ala menjadi ahli surga. Kisahkan pun lawan guru, ya kan, kisahkan lawan guru, pian akan masuk surga, tertawa pulang sidin. Aku tahu aja sidin pulang. Masa gurunya kalah dan murid, ya Allah pasti ya, aku tahu tapi kenapa pian tetap ibadat, ya kan. Nah aku tetap beribadat nih jasidin, pantas saja kalau aku bersyukur jasidin, afala aku nu abadan syakura. Amun sudah dapat nikmat nangka itu tuh, yang paling pantas adalah bersyukur, ya Allah kan. Iya Nabi tuh sudah dijamin surga, ya kalau lepas daripada api neraka, sekalinya beribadat tengah malam sampai bangkak batis. Ditakuni Aisyah, kayak apa Rasulullah nih, kalau usah lagi ginang berat-berat ini sampai bangkak batis. Ujar Nabi menjawab, afala akunu abdan syakura. Mun sudah fasilitas nangka itu lu disiapkan oleh Allah Ta'ala, dan aku sepantasnya aku ini bersyukur. Mun kita lah datang SK, nah ini sudah jaminan masuk surga, ngetek tuh bang kita, biar orang ke majelis ta'lim mau santai, nah sudah ada SK-nya nah.
jaminan masuk surga. Cocok kadada ya kalau jaminan surga meneng ka itu. Kan artinya lah orang ini diuji dengan itu. Diuji dengan yang sakit tetap inya beribadat. Diuji dengan nikmat tetap inya beribadat. Nah ini ujian padahal. Ya Allah, diuji dengan dimasukkan ke neraka tetap beribadat. Diuji dengan akan masuk surga tetap beribadat juga. Nah, ini nong sebujurannya ikhlas semata-mata karena Allah. Kan berat juga ikhlas nih lah. Ya kan nyaman dipandir nang kayak ini nah. Ya Allah, tapi ngalih biar diamalkan. Ya kan ikhlas saja jar. Untung ikhlas hati bang sangka juga. Kita nih ulun pribadi juga. Makanya sama-sama kita nih tergantung iman biar. Iman kita nih nasa tinggi apa itu kita bisa keikhlasan nang bujur karena Allah Ta'ala. Ya dan dalam kitab itulah jar keikhlasan tuh banyak tingkatannya. Banyak tingkatannya. Ya kan? Yang paling tinggi itu keikhlasan itu ada yang mengatakan seperti mayit yang dimandikan oleh pemandian. Seperti mayit yang dimandiakan. Ini kadang berontak lagi. Ya kalau dihiringakan ke kanan, empatnya ke kanan. Dihirangan ke kiri, empatnya ke kiri. Kadang berontak toh. Kadang bahasa Banjar tuh menyimbah, tahu menyimbah loh. Mau aja. Bisa aja nih lah hendak dihilang ke kanan. Jangan, nah itu mati jadi hantu. Kada mau. Andang kayak itu diumpamakan dalam kitab itu. Keikhlasan yang tinggi itu terserah Tuhan aja. Ya kan? Yang penting aku nih sudah menunaikan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingatakan nang kayak itu tuh kada dilihatkan Tuhan. Artinya Allah Ta'ala tuh pasti membalas lebih daripada harapannya. Hendak tadi bayaran 1 juta 2 juta, harus sekalinya 100 juta diberi Tuhan. Nah, nangka itu akhirnya ya kan bigoiri hisab akhirnya. Ya kan? Nah ini juga dalam kehidupan kita nang sudah alhamdulillah beribadat. Jangan tujuan itu supaya dapat kemuliaan. Nah ini kan ikhlas juga nih. Aku bertahajud malam nah supaya aku dimuliakan, supaya aku jadi orang yang lebih soleh daripada yang lain. Nah itu ada tujuan yang lain tuh, ya kan? Lalu seorang merasa soleh, orang dianggap merasa salah. Kan ada tujuan yang lain kalau ujar guru Bahari, ya kan? Beribadat supaya kasyaf jadi nah. Ibadat supaya kasyaf tuh kayak Pak. Ya kan supaya terbuka hijab. Padahal lah amun diberi kasab nih bian lah, amun kada kuat iman bian mengalihi ya. Mat kelihatan semuaan. Ya Allah. Maka amun kamungkaran gara-gara melihat disuruh menegur. Ya Allah. Seorang nih melihat maka menegur. Kan makanya ada aja hikmahnya kita nih kada dibukakan nang macam-macam tuh nah. Yang pertama supaya nyanyak guring itu nah. Kamu melihat terus kan kata guring. Ini ujian juga nih. Orang-orang yang sudah berpangkat wali itu dibukakan hijab itu ujian bian. Kadang nang nyaman-nyaman gada. Mungkin kita orang awam nih hendak benang itu. Padahal ngalih toh. Ya antara melihat lawan kada melihat. Namun kemungkaran nyaman kada melihat. No ada tugas kita. Jadi biasa aja mau diberi Allah, ayo mau kada diberi, jangan meminta nang aneh-aneh nang kayak itu. Ini hendak minta panca indera ke-7 supaya sakti. Mau minta nang kayak itu pasti ujung-ujungnya tuh hendak bata tambah tuh. Nak jadi tabib. Datang wadahinya. Ayah Pak Guru ajar. Kira-kira nih nama ambil kendaraan ulun siapa? Nama ambil kendaraan ulun siapa? Oh, kisah bapak jam sih. Pasti nah nama ambilnya orang parak ya sih. Nama ambilnya orang parak. Ya tak gue mun jauh kada kau ambil. Pasti orang parak aja. Nah, ya tak karena parak itu juga bang kalau mau ambil kendaraan. Macam 4 jam sidin ada tahu kisah dustainya. Allah.
Amun orang kasap bujur, sidin kadang kayak isyarat-isyarat aja biasanya. Ya kan orang kasap bujur tuh isyarat aja. Ya cobaan lah sidin, cari di anu tuh nah kalau ada cobaan nih kamu jalan nah ke hutan sana nah. Kalau ada orang disembunyikan situ, cobaan sidin. Amun nang bagian dukun tuh, ini pasti di situ, coba aja. Tapi mun kamu kawa menangkap nih bayar pang dulu di sini nah. Duit juga soalnya. Kamu kada berbayar di sini, kamu biar tahu kalau kamu menangkap ya kamu. Belain dia. Yang sebuting karena dunia, yang saikong lillahi ta'ala. Kayak itu pang sudah. Dah. Nah, jadi ini keikhlasan yang luar biasa nih diceritakan dalam kitab Ayyuhal Walad ini menjadi pelajaran lawan kita semuaan. Ayo ikhlaskan semua ibadah kita. Ya kan? Lillahi ta'ala, karena dengan keikhlasan itulah ya kan Allah ta'ala akan meridhoi kita. Ya orang-orang soleh itulah pian setelah beribadah itunya kan minta balasan lagi, inya nak minta ridho aja pian, karena ridho itu puncak dari pemberian. Biar kita disugihakan tapi Allah ada ridho ya Pak, ada jadi hasil. Biar kita dialim makan tapi Allah ada ridho, nggak ada hasilnya juga. Biar kita ahli ibadat tapi Allah kada ridho, adalah nangka itu guru jar nggak bisa ada. Justru dengan alimnya ingin takabur kan, ya Allah sombong. Dengan ibadatnya inya merasa lebih baik pada orang. Nah itu kayak Pak, justru melalui kebaikan menjadi keburukan baginya, berarti dia belum dapat ridho nangka itu. Dan kita sama-sama inilah jadi ridhonya itu nah. Makanya banyakin Allahumma inna nas'aluka ridhoka. Mun sudah dapat ridho tuh pian luar biasa. Ya kan kayak para sahabat tuh nah. Al Khalifatul Awwal Sayyiduna Abu Bakrin. Ya kan Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu an. Dapat ridho sudah tuh. Radhiyallahu an tuh ada gampangan pian. Dapat sekelas Abu Bakar. Ya kan? Al-Khalifatus Tsani Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anha, radhiyallahu radhiyallahu juga. Al-Khalifatus Tsalis Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Al-Khalifatur Rabi Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Nah, belain nih. Karramallahu wajhah. Kenapa belain guru jar? Nah, ternyata Sayyidina Ali ini dari belum balik, dari halus sudah beriman, berislam. Kalau yang tiga sebelumnya, ya kan, ini Nabi hanya raja diutus jadi rasul, ya kan, kada langsung beriman, ada, ya kan, belum beriman lagi. Tapi dengan taufik hidayah oleh Allah Taala, lalu beriman. Memang usia lain, ya Allah dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dari halus lawan nabinya ta'ai langsung beriman, makanya radhiyallahu wa karramallahu wajha. Itu maksudnya. Ya kan? Jadi itu pengharapan inilah supaya Allah meridhoi kita. Ya kan usaha kita beribadat lillahi ta'ala. Kenapa jadi lillahi ta'ala? Memang kita ini pada hakikatnya dasar kada kau beribadat juga kayak itu nah. Ya Allah, nang kita kau beribadat kayak ini nah padahal sumbernya semua dari Allah pian. Nang menghendak akan kita ke majelis talim Allah, nang mengawa akan kita tulak ke majelis talim Allah. Ya Allah, nang memahamkan kita ilmu ini nah dengan pendengaran kita Allah Ta'ala juga. Dan di mana kitanya? Jadi rasa pantas saja toh semuaan itu lillah. Ya kan? Lillah itu nah pantas benar karena semuaan bersumber dari Allah Ta'ala. Apapun ibadah nangka itu toh, kawaknya kita hendak sembahyang Allah, kawaknya kita bersuci itu nah Allah juga nah menyiapkan sampai ke banyunya toh sih kita menyiapkan. Ayo, amun manusia nang menyiapkan banyu, bujurlah bisa molah banyu. Ya Allah lah, nah banyu ada berhentian turun nah kan. Bilang seharian guru ajar hujan terus, nah itu bukti Allah Ta'ala sugih. Ya Allah,
Jangan merasa aneh, bingung. Ini hujan terus nih, bukti Allah tasugih banyak bisi banyu, jakanya habis banyu ampihnya. Jadi ambil yang nyaman-nyaman ya, ada usah pusing-pusing. Ya Allah, ini sudah ketentuan Allah. Nah, itulah. Jadi mudah-mudahan lah kita semuaan, sekeluargaan dikuatkan iman dan takwa, kabul hajat dan doa, dan kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat dalam taat ibadat, mati husnul khatimah, masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Wa ala hajiniyat wa ala safu salih wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Allahumma astur uyubana wa uyuba muallimina 'anna wa la tadhhab barakatim anna ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna al-ikhlas fi talabil ilmi wa fi nashrihi wa fi jami' ta'at. Allahumma inna nas'aluka ridhaka, Allahumma inna nas'aluka ridhaka, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Berilaan minta halal.